Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Awin. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang fungsi lens correction dan cara menggunakannya pada program Adobe Photoshop. Ini adalah salah satu contoh objek atau gambar yang diberikan lens correction ya. Nah, ini adalah gambar sebelum dan ini adalah gambar sesudah. Nah, di sini terlihat ada sedikit perbedaan ya. Ada efek lensa yang terlihat dari gambar ini. Jadi terlihat lebih besar ya, lebih besar dengan lensa cembung ya, jadi terlihat ke depan, sementara ini datar. Nah, jadi ini salah satu efek yang diberikan oleh fungsi dari lens correction itu. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja praktekkan bagaimana cara menggunakan lens correction. Yang pertama, kita buka dulu gambar atau kita impor gambar. Ini ya, gambar sudah saya siapkan. Nah, setelah gambarnya muncul, seperti ini saja ya. Nah, kita klik di sini filter, kemudian nanti pilih ke distort. Nanti di sini ada lens correction. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini akan tampil gambar seperti ini. Nah, kita fokus ke sebelah kanan ya. Nah, di sini kita akan memilih settingannya itu apa? Apakah previous correction? Nah, ya seperti ini ya, langsung previousnya. Apa kita pilih yang custom ya, nanti ya untuk yang custom nanti kita atur. Nah, di sini ada remove distortionnya. Nah, ini kita geser ke kiri. Nah, maka kita lihat dia semakin cembung ya, semakin membesar ke bagian depan. Sementara kalau kita tarik ke kanan, nah maka dia akan semakin menciut atau semakin mengecil, jadi terlihat jauh. Nah ya, efeknya jadi seakan-akan terlihat jauh. Nah itu ya. Nah, jadi tinggal kita atur saja di bagian remove nya. Kalau kita mau misalkan terlihatnya dekat seperti ini, nah lebih dekat. Nah oke. Setelah itu di sini ada chromatic aberrationnya. Ini terserah teman-teman mau di setting ya. Ini hanya untuk efek ini saja ya, perubahan sedikit ya. Nah, kalaupun misalkan tidak dirubah, ini tidak terlalu ini ya. Nah, ini hanya lebih jauh. Nah, ini lebih dekat. Nah, yang paling penting di sini ya, jumlah pencahayaan ya. Kalau ke sini makin gelap, nah ya, darken, ini makin gelap. Kalau kita ke kanan, lighten, nah maka ini akan semakin terang ya cahayanya. Nah, jadi ini pengaturan cahayanya di sini. Kemudian di sini ada midpoint. Midpoint ini ada garis tengah ya. Misalnya mau di mana taruhnya? Mau di sini. Nah ya, kita ambil garis tengahnya di mana, terserah. Titik tengahnya di mana. Kemudian yang berikutnya nih. Nah, di sini ada transform. Ada perspektif vertikal, ada perspektif horizontal. Nah, ini yang mungkin kita bisa atur ya. Kita maunya seperti apa perspektifnya, gambarnya ya. Kalau kita geser yang perspektif vertikal, nanti dia, nah seperti ini posisinya. Nah, posisinya seperti itu ya.
Jadi perubahannya kalau ke sini, jadi yang mencit itu bagian bawah ya, vertikal ya. Nah kalau misalkan ke kanan, yang mengecil bagian atas, yang membesar bagian bawah. Ini perspektif vertikal, jadi yang berpengaruh atas dan bawah. Kalau tadi dia adanya di pertengahan. Nah, ya. Kemudian kalau yang horizontal, ini dia perspektifnya berarti kiri dan kanan ya, samping kiri. Nah kalau misalkan ke kiri, maka yang kiri makin besar, yang kanan makin kecil. Kalau kita gesernya ke kanan, yang kanan makin besar, yang kiri makin kecil, gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal diatur saja mau yang mana ya. Kita kembalikan lagi ke tengah. Kita ambil perspektifnya yang ini. Yang berikutnya di sini ada angel. Nah, ini adalah untuk rotasinya ya. Kita geser ke sini misalkan seperti ini. Nah, ke sini terus tinggal kalau dibalikin lagi, nah ini tinggal. Atau bisa di sini misalkan kalau kembalikan ke 0 0. Nah, kalau misalkan mau 45, nah berarti seperti ini ya. Tinggal nanti kita setting saja, kembalikan ke 0 saja. Kemudian di sini scale. Scale ini adalah ukuran gambarnya ya. Sini makin kecil. Nah, ya makin kecil. Ya, sini makin jauh, makin besar ya. Semakin besar. Nah, kita kecil saja ya. Nah, sementara ini untuk transparan. Nah, terserah kita mau pilih yang mana ya, atau pakainya yang background color. Nah, berarti nanti ada warnanya. Atau misalkan mau yang extension, nah seperti ini. Berarti nanti dia sama dengan backgroundnya ya, full. Atau yang transparan. Transparan itu berarti nanti dia samping-sampingnya itu transparan. Kalau misalkan sudah, kita tinggal klik OK. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, itu saja ya, teman-teman. Bagaimana fungsi dari lens correction. Jadi nanti untuk lebih jelasnya silakan bisa dipraktekkan dan diuji coba. Tinggal diatur-atur saja sesuai dengan keinginan. Ya, ini hanyalah salah satu contoh saja penggunaan dari lens correction. Agar foto atau objek itu terlihat lebih besar, lensanya lensa cembung ya. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.